ada sebuah perkataan, ya, tapi ini mimpi, ya, mimpi dari ulama. Ketika Sahal Al-Qat'i bermimpi melihat Malik bin Dinar, ya, melihat di mimpinya. Kemudian dia bertanya, wahai Abu Yahya, apa yang Allah perbuat kepadamu? Maka Malik bin Dinar berkata, aku membawa dosa yang sangat banyak, namun Allah ampuni semua dosa-dosa itu, hanya karena berbaik sangkanya aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebabkan husnudzon Malik bin Dinar tadi kepada Allah, maka dosa-dosa yang banyak tersebut yang ia bawa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah pentingnya. Nah, makanya momentum kesempatan pertama di mana kita sangat ditekankan untuk berbaik sangka kepada Allah adalah ketika kita menghadapi sakaratul maut. Nah, kita kaitkan dengan kisah tadi, ya. Ketika menghadapi sakaratul maut, ini momen yang pertama. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum wafatnya beliau berkata. Jadi 3 hari sebelum Nabi wafat, Nabi bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah azza wa jalla, rawahu Muslim. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Nah, nanti bagaimana maksudnya orang itu dalam keadaan sakaratul maut kemudian berbaik sangka kepada Allah? Bagaimana modelnya? Bagaimana bentuk berbaik sangka dia kepada Allah sedangkan dia dalam keadaan sakaratul maut? Jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Disebutkan di sini ada sebuah kisah juga. Jadi seorang ulama namanya Wathilah bin Al-Asqa', beliau masuk kepada Abil Aswad Al-Jurashi ketika Abil Aswad ini dalam keadaan sakit, yang mana sakit ini adalah sakit yang menghantarkan dia kepada kematian. Ya, ketika menjenguk gitu ya, menjenguk dalam keadaan sakit, dia berikan salam seperti biasa, kemudian duduk di dekatnya. Maka posisi orang sakit ini yang bernama Abul Aswad tadi berada di kanan Wathilah yang menjenguk Abul Aswad itu. Maka ia mengusap kedua matanya dan wajahnya, kemudian berkata kepada Wathilah, ya, Abul Aswad yang sakit ini berkata kepada Wathilah, wahidah as'aluka anha, aku ingin menanyakan satu hal saja. Aku ingin menanyakan satu hal saja. Yang berkata siapa tadi? Wathilah kepada salah. Wathilah yang menjenguknya kepada orang yang sakit yang bernama Abul Aswad. Maka dia berkata, wa mahiyya, apa itu? Apa pertanyaannya? Kaifa dhannuka bi rabbik? Nah, itu pertanyaannya. Bagaimana saat kamu ini, saat sakit ini, bagaimana kondisi prasangkamu kepada Allah, kepada Rabbu, kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dia memberikan isyarat, di mana isyarat itu mengisyaratkan kepada fahasan, prasangkaku kepada Allah baik, ya, baik-baik saja. Maka Wathilah yang menjenguk Abul Aswad tadi berkata, abshir, berbahagialah,
beruntunglah kamu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hamba aku kepadaku, falyadhunna bi ma syaa, maka hendaknya siapa saja hendaknya seseorang berprasangka baik atau seseorang berprasangka kepadaku dengan prasangka apapun. Ya, yang mau baik-baik silahkan, yang mau buruk-buruk. Tapi kalau baik maka dia akan mendapatkan kebaikannya, tapi kalau buruk maka dia akan mendapatkan keburukannya. Hadisnya riwayat Ahmad. Nah, jadi ini sahabat ya. Ini terjadi di sahabat karena Wasilah langsung mengatakan aku mendengar Nabi SAW tadi. Nah, jamaah azani Allah wa iyyakum. Hadis berikutnya masih tentang seorang anak muda yang berada di ambang kematian. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Nabi SAW satu ketika menjenguk seorang pemuda yang kondisinya berada di ujung kehidupannya, menghadapi kematian. Faqala, maka Nabi berkata, kaifa tajiduka? Nabi bertanya tentang dirinya. Bagaimana kamu mendapatkan dirimu? Faham maksudnya? Apa yang kau dapatkan tentang dirimu sendiri? Apa yang kau rasakan? Apa prasangkaan? Qala, maka pemuda tersebut menjawab, wallahi ya Rasulullah, inni arjullaha wa inni akhafu dhunubi. Demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar berharap kepada Allah dan aku takut akan dosa-dosaku. Ini dua yang ditanamkan. Aku berharap pada Allah, ya berharap kebaikan, berharap pahala, berharap diterimanya amal, berharap surga, dan aku takut akan dosa-dosa yang aku perbuat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Allahu akbar. Kata Nabi, tidaklah terkumpul dua perkara ini pada seorang hamba mukmin di kesempatan seperti ini, maksudnya dalam keadaan apa? Menghadapi kematian. Kalau ada perasaan ini, terkumpul dua perasaan ini dalam hati seorang mukmin, maka kata Nabi, dijamin Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang dia harapkan dan Allah akan memberikan keamanan dari apa yang dia takutkan. Jadi momen yang paling pertama yang kita perlu tekankan, kita fokuskan prasangka baik kita kepada Allah adalah saat kita berada dalam keadaan sakaratul maut. Dan semua kita akan mengalaminya. Bukankah Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Mati pasti, sakaratul maut pun pasti. Karena Nabi SAW mengatakan ketika beliau berada dalam keadaan sakit, yang mana sakitnya menghantarkan kepada kematian, apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. Tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sesungguhnya pada kematian ada sakarat. Apa arti sakarat? Sakarat dibahas oleh para ulama adalah rasa sakit yang begitu menyakitkan. Itu Nabi yang katakan pada beliau ahli surga. Bagaimana kondisi kita? Nah, maka dari hadis tadi, sesungguhnya dalam setiap kematian siapapun orangnya pasti mengalami namanya apa? Sakaratul maut. Dan saat itu momentum yang perlu kita tumbuhkan, kita perjuangkan bagaimana prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi diriwayatkan Imam Tirmidzi. Kemudian yang kedua,
Jadi berprasangka baik kepada Allah momen yang pertama adalah ketika dalam keadaan menghadapi kematian. Ya, jadi atau mungkin kalau kita kan nggak tahu ya mati kapan. Jadi kalau sakit parah lah dan kita punya prasangka, kita punya feeling gitu ya, punya feeling kayaknya mau meninggal nih saya. Nah itu jangan cuma wah kayaknya mati nggak saya nih. Nah jangan cuma itu. Saat itu momen dimana antum harus perbaiki prasangka antum kepada Allah dengan cara tadi kumpulkan dua perkara, takut akan dosa-dosa dan berharap kebaikan dari Allah. Maka dipastikan kata Nabi SAW, Allah berikan apa yang dia minta, yang dia harap, dan Allah berikan keamanan dari apa yang dia takutkan. Yang kedua, ketika dalam keadaan sempit, ya, ketika dalam keadaan sempit atau ketika dalam keadaan diuji, kalimatnya begitu ya. Kita tahu tentang kisah 3 orang sahabat yang tidak ikut serta dalam perang apa? Perang apa? Hah? Badar? Perang Badar atau perang Uhud? Perang apa? Perang Tabuk ya. Jadi sahabat-sahabat ini tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Mereka dihukum dengan diboikot oleh Nabi SAW dan para sahabat lainnya, sehingga bumi yang terhampar luas ini terasa sempit kehidupannya bagi mereka. Manusia yang begitu banyak seolah-olah tidak ada karena memang tidak boleh diajak bicara. Nah saat itu kan benar-benar saat-saat yang genting ya, galau. Salam kepada Nabi nggak dijawab, salam sama sahabat lain dicuekin karena dihukum, diboikot, dihajar, yaitu syariatnya. Nah Allah berfirman tentang mereka, ternyata ada kaitannya dengan berbaik sangka kepada Allah. Ya, antum catat surat At-Taubah ayat 117 sampai 118. Ya, saya bacakan 118 dulu ya. Langsung loncat ke 118. Allah mengatakan wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Lihat, apakah kemudian kata Allah, padahal bumi itu luas. Wadaqat 'alaihim anfusuhum, dan jiwa mereka pun telah pula merasa sempit bagi mereka. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Nah, perhatikan. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan, dari hukuman Allah, melainkan kembali lagi kepada siapa? Kepada Allah. Jadi nggak ada tempat ngadu lagi, nggak ada tempat kita berlari lagi kecuali kita berlari kembali kepada Allah. Kalimatnya perhatikan, renungkan kalimatnya. Wa dhannu, mereka punya prasangka. Mereka berbaik sangka, nggak ada lagi yang bisa saya andalkan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tsumma taba 'alaihim liyatubu.
Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Innallaha huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Lihat kalimatnya, ketika dalam keadaan sempit, sampai-sampai istilahnya tadi Allah katakan, sampai-sampai mereka merasa bumi yang luas ini terasa sempit dan dada mereka pun terasa sempit, padahal bumi luas. Saat mereka dalam keadaan benar-benar terhimpit dengan masalah itu, kemudian mereka memperbaiki prasangkanya kepada Allah, Allah langsung berikan jalan keluar dan bahkan Allah berikan taubat kepada mereka. Allah langsung memberikan taubat kepada mereka. Jadi selesai hukuman yang mereka jalani itu. Nah, maka begitu pula dengan kita para jamaah azanillahu wa iyyakum. Siapapun di antara kita yang punya masalah, karena setiap kita pasti punya masalah, dan kalaupun saat ini sedang tidak punya masalah, akan menghadapi masalah pasti. Maka pertama yang kita perbaiki, yang kita bangun adalah apa? Prasangka baik kita kepada Allah. Perbaiki prasangka itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang lupa kita. Bahkan antum berdoa pun perhatikan. Kan kalau punya masalah doa sama Allah, betul enggak? Tapi tidak diiringi dengan baik sangka kepada Allah, itu salah. Makanya nanti ada momen ketika berdoa baik sangka sama Allah. Solusinya apa Ustaz? Ya banyak doa, tapi lupanya. Yang perlu diselipkan, dan ini bahkan pokoknya di dalam doa, yaitu berbaik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Baik, nanti kita rinci pembahasannya di poin tersebut. Ya, jadi ketika mereka memperbaiki prasangkanya dengan Allah, maka Allah berikan rizki berupa diberikan taubat dan selesai masalah yang mereka hadapi. Kemudian yang ketiga, ketika kehidupan semakin sempit, ya kehidupan di sini maksudnya ekonomi sempit atau masalah urusan rumah tangga, urusan dengan tetangga dan seterusnya. Hadisnya riwayat Tirmidzi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, di dalam kalimat hadis tersebut, barang siapa yang punya man nazalat bihi faqah, barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu ujian, fa anzalaha billah fayushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajilin. Nah, kalimat fa anzalaha billah maksudnya adalah engkau berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang kau hadapi tersebut, maka pasti Allah akan segera berikan jalan keluar dari permasalahan itu. Ya, jadi langsung terfikir nih, setelah kita bahas ini, langsung terfikir ketika kita menghadapi masalah, langsung apa? Gampang nggak? Tinggal rubah prasangka kita kepada Allah. Antum nggak usah ngadu sana, nggak usah ngadu sini, ngadu ke fulan, ngadu ke fulana, ngadu kepada Allah. Prasangka baik kita kepada Allah. Itu yang pertama langsung kita bangun dalam kita menghadapi masalah. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini penting juga, apalagi bagi kita yang sedang mengalaminya. Bagi siapapun kita yang sedang mengalaminya, atau nanti suatu saat, naudzubillah min dzalik, la qadarullahu lana, semoga Allah tidak takdirkan yang buruk itu kepada kita. Kalau kita dihimpit terlilit hutang, atau dengan kalimat lain, kalau kita punya hutang deh, ternyata berbaik sangka kepada Allah, Allah akan lunaskan hutangnya. Nah, ini aja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat, kalau ada orang mengadukan tentang itu, perbaiki prasangkanya, udah gitu. Gampang kan? Gampang ya. Kayak pekan lalu, sabar. Udah sabar Ustaz, sabar lagi. Baik, perhatikan jamaah azanillahu wa iyyakum ajmain. Penulis di sini berkata, min ajibi ma qara'tu, di antara hal ajaib yang aku kagumi, apa yang aku baca adalah dalam bab ini,
apa yang sahih dari Nabi SAW, maksudnya hadis riwayat Bukhari. Min qauli Zubair. Mohon maaf, ini bukan hadis Nabi ya, tapi perkataan Zubair bin Awam. Ya, jadi asar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Nah, perkataan Zubair kepada anaknya Abdullah. Jadi Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair bin Awam. Maka anaknya siapa? Abdullah, bapaknya Zubair, kakeknya Al-Awwam. Nah, Zubair bin Al-Awwam berkata kepada anaknya, "Ya bani, in ajaztu an syai'in min daini, in ajazta an syai'in min daini, fasta'in alaihi maulai." Wahai anakku, kalau engkau lemah, tidak mampu bayar hutangku, engkau tidak mampu membayarkan hutangku, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada yang mengurus urusanku. Itu kalimatnya tidak Allah, tapi maulaya. Qala Abdullah, maka anaknya berkata, "Fa wallahi ma daraitu ma arada hatta qultu." Aku tidak tahu apa yang diinginkan, yang dimaksudkan bapakku itu siapa maksudnya. Demi Allah aku nggak paham siapa yang dimaksudkan bapakku itu. Ya. Sampai-sampai aku berkata, "Ya abati, ma maulak." Wahai bapakku, siapa yang mengurus urusanmu itu? Jadi kalau bahasa kita, kalau kamu susah bayar hutang, minta tolong sama bos saya. Nah gitu mungkin ya, minta tolong sama bos saya. Cuma kan Allah nggak mungkin kita katakan bos ya. Minta tolong sama atasan saya. Nah, siapa atasanmu itu bapak? Wahai bapakku. Maka Zubair bin Awam berkata, Allah. Qala fa wallahi ma waqa'tu fi qurbah min dainihi illa qultu ya maula Zubair iqdi anhu dainah fayaqdi. Kata anaknya, demi Allah tidaklah aku berada di dalam satu kesulitan untuk membayarkan hutang bapakku, hutangnya. Kemudian aku berkata, wahai maulanya Zubair, lihat, wahai Allah yang mengurus urusan Zubair, tolong bayarkan hutang-hutangnya. Maka Allah melunaskan hutangnya. Nah lihat, ketika dalam keadaan berhutang pun perbaiki prasangka kita kepada Allah. Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan jalan ya ketika orang itu dalam keadaan sempit. Baik, sudah waktu adzan. Insyaallah kita lanjutkan setelah Isya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin jamaah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang husnudzan kepada Allah, perbaiki prasangka kita kepada Allah, yaitu pada pembahasan di mana kita menekankan prasangka baik kita kepada Allah ketika dililit hutang. Adapun poin berikutnya adalah ketika kita berdoa. Poin keberapa itu? 5. Hah? 5. Ketika berdoa. Jadi ketika berdoa bukan sekadar doa, bukan sekadar permintaan, tapi di sana juga harus ada prasangka yang kita jalankan. Ada prasangka yang wajib kita tumbuhkan agar doa yang kita panjatkan kepada Allah menjadi doa yang makbul, menjadi doa yang mustajab.
Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Ini perintah Nabi. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian dalam keadaan yakin diijabah. Nah, yakin itu apa berarti? Amalan apa? Hati. Prasangka. Kita berprasangka baik, ya Allah, doa saya dengan izin-Mu dikabul. Tidak ada yang sulit bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Segala sesuatu mudah bagi Allah. Nah, makanya kata Nabi, ketika engkau berdoa, maka yakinlah bahwa doamu tersebut dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika doa, kesimpulannya dari hadis tadi, keinginan kita untuk mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah itu kita tekankan. Ya, jadi saya yakin dengan izin Allah dapat, dan perbaiki prasangka kepada Allah. Walaupun memang ada kesempatan atau ada waktu di mana kita pun harus takut. Jadi kita tumbuhkan juga rasa takut doanya nggak dikabul. Nah, tadi kan harapan kita perbesar dan prasangka kita kepada Allah kita perbaiki. Itu dua perkara yang jangan dipisahkan. Nah, tapi juga ada di mana kita harus takut kalau doa kita nggak dikabul oleh Allah. Ya kenapa? Agar kita muhasabah. Benar nggak caranya? Apakah benar-benar sudah yakin atau masih ada keraguan, masih ada ketakutan kalau Allah nggak bakal kabul doa kita dan seterusnya. Baik, itu poin yang kelima. Kemudian poin yang terakhir, di mana kita tekankan husnudzon kita kepada Allah adalah di saat kita bertobat kepada Allah. Poin keenam adalah di saat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang kami bacakan hendaknya kita renungkan bersama. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim. Lihat betapa baiknya Allah kepada kita, kepada para hamba, kepada kita para pendosa yang terus mengulang dosa-dosa, yang terus terjatuh dalam kesalahan, yang banyak lalai dengan dunia dan berpaling dari kehidupan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adnaba 'abdun dzanban." Kata Allah, ada seorang hamba yang melakukan dosa. Faqala, maka hamba tersebut berkata, Allahumma ighfir li dzanbi, ya Allah, ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah berkata, adnaba 'abdi dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bidzanbi. Hambaku, ada seorang hambaku melakukan dosa, dan dia mengetahui bahwasanya dia punya Allah, punya Rabb yang bisa mengampuni dosa, bisa mengampuni dan menghapuskan dosa. Tsumma 'ada fa'adnab, kemudian dia mengulangi dosanya lagi, dia terjatuh dalam dosa lagi. Faqala, lalu dia berkata lagi, ay rabbi ighfirli dzanbi, ya Allah maafkan saya, ya Allah ampuni saya, ya Allah tobat saya, ampunkan dosa saya. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah berkata lagi, abdi adnaba dzanban, hambaku melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bidzanbi,
maka dia tahu dia punya Allah yang dapat mengampuni dosa-dosanya. Tsumma 'ada fa'adnab. Lagi-lagi dosanya dilakukan, lagi-lagi maksiatnya dijalankan, maka kemudian dia berkata lagi, ay rabbil firli dzanbi, ya Allah ampuni dosaku. Maka Allah berkata, abdi adzaba dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu dzanba. Hamba aku melakukan dosa lagi, dan dia mengetahui bahwasanya dia punya Allah, punya Rabb yang dapat mengampuni dosa. Kemudian Allah berkata, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Silahkan lakukan apa saja yang kamu mau, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosamu. Hadis riwayat Muslim. Maka sungguh merugi orang-orang yang menyekutukan Allah, yang tidak menjadikan Allah sebagai tempat kembalinya, sebagai tempat mengadunya, sebagai tempat dia memohon ampun dan bertobat kepadanya. Tidak ada zat yang paling cinta dan kasih juga sayang kecuali Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Lihat orang ini melakukan dosa, setelah dia bertobat jatuh lagi kepada dosa, dia bertobat lagi, dia jatuh lagi dan bertobat lagi. Dan pintu taubat Allah selalu buka untuknya. Bahkan Allah mengatakan, qad ghafartu dzanba, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosanya. Maka selama kita melakukan dosa dan saat itu bertobat kepada Allah, maka ketahuilah Allah Maha Pengampun dan penerima taubat, yang akan selalu mengampuni dosa kita dan menerima taubat kita. Ya jemaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Ini 6 poin di mana kita harus berbaik sangka kepada Allah. Di poin ke-6 saya ulang lagi kalimatnya, atau saya tekankan lagi kalimatnya. Saat kita jatuh dalam dosa kemudian bertobat kepada Allah, kita harus yakin, karena kalimat dari kata Allah, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba. Dia tahu, dia yakin, dia punya Allah yang bisa mengampuni dosanya. Jadi ingat, saat kita bertobat, mengakui dan sadar dengan kesalahan juga dosa kita, kita harus yakin Allah akan mengampuni kita. Jangan ragu. Kita jalankan taubatnya, kita jalankan istighfarnya, dan kita jalankan husnudzon kita kepada Allah. Allah mengampuni dosa hamba-hambanya. Selama kita menjalankan taubat tersebut dengan benar, semua syaratnya terpenuhi, gak mungkin Allah sia-siakan usaha kita. Pasti Allah terima taubat kita dan istighfar kita kepadanya. Bukankah apa yang Allah katakan ini ada pada diri kita? Ya, setiap diri kita tersinggung dengan hadis ini. Dosa, bertobat, jatuh lagi dalam dosa, mengatakan lagi Allah ampuni saya tidak akan mengulanginya lagi. Taunya jatuh lagi, minta ampun lagi sama Allah. Inilah, lihat, yang perlu kita renungkan dan benar-benar kita tanamkan dalam hati kita. Lihat betapa baiknya Allah kepada kita. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik. Innallaha rahim, sesungguhnya Allah maha penyayang. Innahu ar-Rahman, dia maha pengasih. Innahu at-Tawwab, dia maha pengampun, penerima taubat. Maka terus minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah katakan tadi, qad ghafartu laka, sungguh aku telah mengampuni dosamu. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa, kita minta ampun sama Allah, ternyata Allah tidak mengatakan kalimat tadi. Allah mengatakan, aku akan azab kamu dulu, baru aku ampuni, aku hapuskan dosa-dosamu. Na'udzubillah.